Seru nih, ada pertanyaan lagi. Let's go. Inikah yang namanya mendapat berkat Tuhan kalau kita mohon ampun atas dosa kita? Rasanya it's unfair untuk orang yang selalu berjalan di jalur yang benar dan menuruti perintah Tuhan. Sampai sekarang pun saya tidak mengerti perumpamaan anak hilang. Coba bagaimana ya? Coba tanya dulu. Menurut kamu judul yang tepat itu adalah perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan bapak yang baik, atau perumpamaan kakak yang iri hati? Emang sih kalau lihat di Lukas 15 judulnya yaitu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat lagi, Yesus itu lagi menceritakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lihat tuh, Yesus menerima orang-orang berdosa makan sama dia. Woi, julid banget sih orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Karena itulah Yesus memberitakan tentang perumpamaan ini, perumpamaan tentang anak yang hilang. Emang bener sih si anak bungsu itu nyebelin banget. Udah mana papahnya masih hidup, kemudian dia minta warisan, papahnya belum meninggal, udah dikasihin, udah gitu warisannya difoya-foyain, udah gitu dia jadi miskin, terus dia kayak aduh gimana dong, ya udah balik lagi aja udah ke rumah bapak. Akhirnya dia kembali ke rumah bapak dan nyebelinnya ya, bapaknya tuh menerima gitu loh. Bapaknya menyambut dia terus dengan happy banget ya. Dia menerima dia, memeluk dia. Terus si anak bungsu ini dikasih jubah lah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Kayaknya kok enak banget sih. Udah foya-foya, pergi gak tahu kemana, gak tanggung jawab, minta ampun. Diampuni, bahkan dijadikan lagi anak bukan jadi budak. Ya pantes lah kakaknya marah. Orang setiap hari kakaknya bantu bapaknya, mengerjakan pekerjaan bapaknya, memimpin perusahaan bapaknya kali. Pokoknya semua dilakukan buat bapaknya. Pas pulang, hamba bapaknya bilang gini sama si Sul. Tuh, bapak kamu nyembeli anak lembu yang gemuk banget. Soalnya adik kamu udah pulang dengan selamat. Woi, julid banget sih hambanya. Gak tahu deng. Gak tahu emang karena julid atau karena memang si kakaknya kesel banget. Pokoknya Alkitab bilang dia tuh kagak mau masuk rumah. Soalnya kakaknya tuh marah besar, kesel. Emang sih gak dijelasin lagi tanggapan dari si orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Tapi cetas, itu tuh sakit banget lah. Pastilah, soalnya orang-orang ini yang paling tahu soal aturan dan mereka udah berusaha mengerjakan aturan-aturan. Tiba-tiba masa orang berdosa ini tiba-tiba aja bertobat terus diterima sama Tuhan gitu. Dan bener, waktu disamperin sama bapaknya, si kakak sulung ini marah-marah. Dia bilang, Aku selama ini gak pernah pesta, gak pernah sembelih domba, gak pernah sembelih lembu, gak pernah bikin aku kerja terus tiba-tiba ini anakku yang belum tahu kemana, menghabiskan harta, kemudian ketemu pacu-pacu, terus kamu terima begitu saja. Dan bapaknya bilang, nak kita loh, bukan berarti bapak aja. Kita harus bersuka cita karena adikmu yang dulu udah hilang, yang dulu dikira mati sekarang pulang dan dia hidup. Begitu guys ceritanya, emang gak masuk akal. Tapi kalau bapak di surga bersuka cita lihat ada anaknya yang pulang, kita juga sebagai anak yang udah duluan ketemu bapak harus juga bersuka cita. Sekarang paham kan?